Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok tugas topik 1 bagian demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angela Tangkelayu, Fitri Kumalasari, Krista Tila, dan Muhammad Rais. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 bidang studi Matematika Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada topik 1 bagian demonstrasi kontekstual ini, kami akan membahas 3 kasus. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yaitu pemahaman konsep, praktek, pemahaman yang mendalam, dan kesadaran terhadap pola. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Evaluasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode belajar pada kasus 1 bisa juga diterapkan pada kegiatan belajar penyelidikan atau proyek matematika misalnya, dengan mengajak mereka menghitung rata-rata tinggi badan peserta didik di kelas, menghitung nilai rata-rata harga jajan di kantin, dan sebagainya. Dengan menggunakan konsep pengukuran yang telah dipelajari, kegiatan belajar tersebut sejalan dengan teori belajar konstruktisme. Teori belajar konstruktisme merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif. Sepanjang proses pembelajaran, peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Hal ini sejalan pendapat Jan Piaget mengenai teori belajar konstruktisme. Pemahaman akan berkembang semakin dalam dan kuat apabila individu tersebut diuji oleh pengalaman baru. Sejalan pula dengan yang dipaparkan oleh Vygotsky mengenai teori belajar konstruktisme yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina sebagai guru kelas 1 SD harus memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya.
di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan praoperasional yaitu 2-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media pembelajaran dengan menggunakan simbol, benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus tersebut, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap operasional, di mana pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Kemudian kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai dan tepat karena Made memberikan contoh situasi dan keadaan yang sebenarnya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menerapkan prinsip konteks budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan keterampilan menulis peserta didik tentang teks deskripsi. Teori yang berkaitan yaitu teori belajar konstruktivisme, menekankan pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, menggunakan teori context-based learning, model pembelajaran kontekstual karena mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.